Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya sehingga kita bisa masuk di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dimana Al-Quran turun di bulan ini. Yang selanjutnya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini harus senantiasa direnungi oleh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang muda, yang tua. Kenapa? Suatu saat nanti dia tidak akan merasakan kata syukur dari manusia. Akan datang suatu saat nanti kata syukur tidak datang dari manusia. Kapan itu? Ketika kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita semuanya. Maka ayuhal ikhwah, dengan nikmat yang banyak ini harusnya kita itu menambah kebaikan-kebaikan, pundi-pundi pahala. Kebetulan antum di sini ayo ikhwah di pondok. Ini sebuah tempat untuk melatih diri kita semuanya untuk menjadi hamba yang terbaik. Makanya Ustaz harap antum semuanya jadilah ayyuhal ikhwah berlomba-lomba dengan teman antum, kakak antum, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dengan banyak dan sedikitnya pahala, maka derajat surga yang dia dapatkan, maka ada yang tingkat yang lebih tinggi dan ada juga di bawah itu. Makanya berlomba-lomba ya ikhwah. Apalagi antum semuanya ini udah masuk di usia balik. Amalan antum, penglihatan antum, ngomong antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di sini yang belum balik, belum mimpi? Siapa yang belum? Siapa?
Wildan dari bentuk badan ini udah kayak 3 kali kayaknya. Kita udah dibebankan, hisab juga, belum hisab, belum. Ya enggak apa-apa nanti kok ngerasain. Ya. Kalau itu antum rasakan ayyuhal ikhwah, itu udah mulai antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah dosa. Akan dibebankan ke antum sebuah hukum halal, haram, mubah, makruh, sunnah, 5 hukum. Ditambah lagi hukum wad'iyah. Yang selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita tidak lupa menyampaikan salam dan sholawat kita. Ikhwah, salam dan sholawat, Allah memberikan salam kepada Nabi kita, sholawat kepada Nabi kita, para malaikat juga. Apakah kita tidak malu tidak menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad ya ikhwah, nabi yang sangat luar biasa. Tauladan. Jika antum jadi seorang laki, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tutur kata, dalam adab, dalam akhlak. Kita ikuti Nabi, bahagia kita sampai mati. Sampai mati. Makanya antum ayyuhal ikhwah, jika ingin bahagia, baca biografi Nabi SAW. Banyak kitab-kitab sirah di pondok kita ini. Apalagi kakak kelas antum ya, yang kelas 3 udah belajar sirah. Itu di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan-perkataan Nabi didapati. Bagaimana sih berkehidupan sehari-hari? Semua diatur. Ya, makanya dalam Quran disebutkan, Al-Quran apa? Tibyanan likulli syai'. Quran itu ayat-ayat menjelaskan segala sesuatu, tersurat maupun tersirat. Mungkin kita tahu ini yang tersurat saja. Tersurat itu kita baca ayat, ini terjemahannya. Di balik terjemahan itu, di balik makna itu ada yang tersirat. Tersirat ini bisa antum dapatkan dengan belajar ilmu alat. Satu persatu untuk mempelajarinya. Kelas 1 SMP udah mulai itu. Udah mulai. Sebelum masuk materi, Ustaz mengucapkan rasa syukur bisa bertemu antum. Ustaz kangen di antum ya. Ada bahagianya, ada juga rasa sedihnya karena Ustaz meninggalkan kampung halaman, di mana di situ Ustaz dididik, diajarkan, sehingga seperti sekarang bisa ngomong di depan antum. Gitu juga antum nanti ada rasa sedih. Ya, antum tahu itu semua. Baik, ikhwan, kita masuk materi saja. Kitab yang Ustaz baca sekarang ini yaitu kitab yang berjudul, ya, kadang kitab itu ayuhal ikhwah ditulis di atas ini judulnya. Nah, ini judulnya. Kadang tidak ada juga. Kadang di atas ini kadang babnya saja, pasalnya saja. Kehendak para ulama menulis para syekh pada masa kita. Apa nih? Buku yang kita baca nih As'ilatun muhimmatun muta'alliqatun bisyirkil asghar. Pertanyaan-pertanyaan yang penting yang berkaitan tentang syirik kecil. Kita akan bahas syirik kecil. Mungkin selama ini sering kita melakukan syirik kecil ini. Atau mungkin sudah banyak, sudah menumpuk sehingga membuat hati kita ini mati. Dosa ikhwan membuat hati kita mati. Kalau ingin hati antum hidup, jangan atau hindari sebaik-baik mungkin melakukan sebuah dosa, karena dosa ini efeknya besar. Apalagi antum dalam belajar ilmu agama, apalagi makin naik, makin bertambah umur antum, godaan syaitan luar biasa. Banyak sekali ya. Antum rasakan sudah makin bertambah sudah. Baik.
Kitab ini ya ikhwan ditulis oleh Syekh Najjar, ya, ini depan covernya ada Muhammad An-Najjar menulis buku ini. Ini buku ya ikhwan 4.982 halaman. Nah, ada di sini. Pernah lihat? Ada ini nih yang saya kasih. Ini sekaligus Ustaz ini tunjukkan. Baru halaman 8 kita nih. Kita langsung saja ayo ikhwan, kita baca. Siapa ingin baca nih? Baca. Anwar, Isya, kelas 3 SMA, ayo baca. Ya. Atau Ustaz, baca, ayo baca. Nah, apa kita santai aja, kita berhenti sebelum kita janjikan. Berapa? 17:10. Kita percepat ya, ringkas. Nah. Baik, soal yang pertama, as-su'alul awwal. Nah, Iqra. Baik. Ya, syirka ini salah. Bukan syarka, syirka. Ayo, syarika barakallahu fiik. Baca lagi wa amma asyirku syar'an. Dibaca lagi. Masya Allah. Pertanyaan pertama adalah pengertian syirik. Nah, pengertian syirik. Nah, antum ikhwah, kata ini diutusnya para nabi, para rasul. Kata ini nih, asyirik, diutusnya para nabi, para rasul. Bayangin ya, masih anda tidak ada nabi dan rasul, kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal sunnah, hadis, tidak mengenal. Nah, apa itu syirik secara bahasa? Ya. Syirik secara bahasa ya dur ala syirka. Dia ini artinya adalah, nah perhatikan ini. Kalau pentingnya ikhwan kita belajar sama guru. Ini di sini kan syarka. Yang benar itu apa? Syirka. Yang benar itu ayo ikhwan, syirka. Nah, artinya apa? Syirka itu yaduru ala syirka. Artinya adalah ya duru di sini diterjemahkan berakar. Ya, maksudnya artinya berakar dari kata asyirka. Apa itu asyirka? Persekutuan atau serikat. Persekutuan atau serikat. Yuqalu syaraktu fulanan fi syai'. Artinya dikatakan aku bersekutu dengan si fulan dalam sesuatu. Nah, ada dalam bab fikih muamalah, ada nanti untuk pelajari fikih muamalah musyarakah. Apa bahasa Arabnya perusahaan itu apa? Musyarakah. Apa syarikah? Itu di situ ada terjadi persekutuan. Persekutuan bisa jadi Anwar dengan siapa? Dengan Fadil, Ammar dengan Jaya, Ayub dengan Bintang, Akfa dengan mana? Zaki ikhwan. Nada, Zaki, mari. Nah, sakit mudah-mudahan Allah subhanahu. Nah, ini syaraktu fulana fi syai' idza sirta syarikahu. Artinya apa? Apabila aku menjadi rekannya sekutu. Nah, itu secara bahasa. Ya, aku bersekutu dengan si fulan dalam sesuatu. Artinya apa? Apabila aku menjadi rekannya. Nah, sekutu begitu. Ya, ada sekutu. Baik. Selanjutnya syirik secara syariat ini yang dipegang atau syar'an itu sama dengan istilah. Antum dapati nanti kalau belajar ilmu ada istilahnya syar'an, ada istilah-istilah itu sama. Kalau istilah sama dengan syar'an, penting ini.
yang mengetahui istilah-istilah seperti ini. Syirik secara syariat ini yang dibahas dalam agama Islam yang kayak gini. Fayudlaku ala musawati ghorillahi billah fi syai'in min khosaisillah. Nah, atau besar syariat apa? Yaitu sebuah tindakan kita nih, mau ustadz, mau syekh, mau ulama, mau penulis, mau tukang masak, tukang bersih WC, manusia. Ini tindakan manusia, maksudnya menyamakan ya selain Allah, ya selain Allah. Biasanya tindakannya siapa? Tindakannya azga. Tindakan azga ini menyamakan dengan hal yang dia samakan itu. Nah, gitu ya. Tapi di sini babnya Pak Allah. Nah, dari menyamakan nanti itu ada apa sih yang tidak boleh kita samakan? Boleh antum mesamakan sesuatu, ada yang tidak boleh. Nah, ini misalnya Fadil bilang ya di kelasnya kelas 1. Siapa di kelasnya Fadil? Misalnya contoh Hisham, kamu kayak adikku di kampung. Pakai topi miring, sering pakai jubah hitam, pakai. Nah, kalau sama kayak gini, sewaktu si Hisham tidak tersinggung, tidak apa-apa. Kalau tersinggung tidak boleh. Ada orang tidak mau disamakan, betul. Apalagi dia samakan giginya, matanya, hidungnya. Itu. Artinya sesama manusia aja, menyamakan aja, kadang suka tidak suka. Apalagi berkaitan tentang nanti apa? Ini lanjutannya ini. Lanjutannya adalah selain Allah billahi fi syai'in min khosaisillah. Dalam ini penting nih. Ini yang tidak boleh ini. Dalam hal yang menjadi khusus bagi Allah. Khusus bagi Allah. Makanya tadi saya berbandingkan antum samakin teman antum dengan adik antum atau kakak antum, tersinggung dia. Alhamdulillah tersinggung lah. Kalau dia tersinggung, repot. Nah, nanti kalau bahas masalah perkara ini adalah tentang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita lewat saja ini. Pertanyaan yang kedua di sini. Silakan Ayu baca lagi. Nah, Aywa, ini bagus sekali pertanyaannya. Apa sih artinya pertanyaannya Ustaz? Artinya mengapa 5 syirik kecil itu disebut dengan istilah kecil? Kenapa syirik kecil itu disebut kecil? Kenapa? Nah ini penting ini ya kawan. Ini ilmiah. Bisa antum tanya, kenapa syirik kecil disebut kecil? Kenapa anda sebut sedang saja? Nah ini jawabannya, ya ringkasannya di sini. Nazaran lima yuqabiluhu wa huwa syirkul akbar. Nah ini letaknya dia itu. Nah, apa artinya Ustaz? Ya, disebut wa masum ya syirki huna bisyirkil asghar. Penyebutan syirik di sini huna dengan istilah syirik kecil hanyalah dikarena adanya apa? Yuqabilu wa huwa syirkul akbar. Karena adanya pembanding antara syirik besar. Maksudnya apa? Nanti syirik kecil sama syirik besar ini beda arahnya. Sama antum, ada nanti setelah SMP mau ke Al-Irsyad Tenggara, mau ke Bukhari Solo, ada yang mau di sini aja. Kelas saya cinta Ibnu Abbas Bojonegoro. Ada nanti ke setelah SMA mau ke Madinah, mau ke mana lagi? Ummul Qura. Ada juga. Sudah, siapa tahu nanti Ibnu Abbas buat kampus di Ibnu Abbas aja sekolah. Nah, gitu.
Nah, ini contoh. Ada pembandingnya ada. Nah, sehingga begitu kenapa disebut syirik kecil disebut kecil karena pembandingnya dengan syirik besar. Nah, baca lagi Ayub yang ketiga Ustadz ini ya. Nah. Nah, nidda ini. Ayo. Tatadom. Ayo, nih apa sih artinya pertanyaan ketiga ini? Kata soal sering. Kalau kita kan pakai soal. Kalau Arab soal. Baik. Artinya ini ayo pertanyaan ketiga nih, apa penyebab sebab syirik kecil ini dikategorikan sebagai syirik? Wah, ini penting kayak gini. Ikhwan harus tahu apa pengertian syirik, kenapa syirik kecil disebut kecil. Nah, ini sekarang nih, apa penyebab syirik asghar, syirik kecil dikategorikan sebagai syirik? Nah, apa syirik? Kembali kepada tadi secara syariat tadi. Nah, di sini disebutkan yang pertama, langsung ini sebenarnya mengulang lagi yang di atas. Yang pertama, anna fihi naw'a iltifatin ila ghairillah. Apa penyebab syirik kecil dikategorikan sebagai syirik? Satu, karena di dalamnya terdapat bentuk iltifat. Apa itu iltifat? Keterpalingan kepada selain Allah. Nah, ini bagus sekali. Apa penyebab syirik kecil dikategorikan sebagai syirik? Pertama, karena di dalamnya terdapat bentuk keterpalingan kepada selain Allah. Nah, ada keterpalingan. Nanti kalau selesai antum enak bayangannya. Dari Ustaz tadi pelan-pelan kasih. Ini dia. Apa penyebab syirik kecil dikategorikan sebagai syirik? Karena di dalamnya terdapat bentuk keterpalingan. Nanti keterpalingan seseorang dalam ibadah, dalam zikir, dalam apa? Dalam sholat. Dia sholat ingin dilihat sama temannya, ingin dilihat sama kakaknya, pengen dipuji sama kakaknya. Kakakku ini apa? Ibadahnya kurang, gila kakak ibadah, tunjukin aku hebat tuh. Nah, itu nanti keterpalingan. Harusnya itu kalau ibadah kayak Allah, tapi enggak, dia palingkan ke bapaknya, ke kakaknya, temannya. Coba lagi, banyak. Enggak harus manusia, kadang juga hewan. Dia keterpalingannya itu. Ada orang gitu kan? Dia ini melakukan sesuatu ibadah, pengen dihanu sama benda-benda yang di rumah gitu. Ini dia. Baik. Yang kedua, nah, apa penyebab syirik kecil dikategorikan sebagai syirik? Yang kedua, karena di dalamnya anna fihi ittikhad. Naddi atau niddi ma'allahi ta'ala. Karena di dalamnya terdapat tindakan. Tindakan siapa di sini? Kita semua nih, mau ustadz, mau syekh, orang tua, orang muda, orang puasa, orang tidak puasa, janda, masuk semua. Masuk semua. Tindakan maksudnya tindakan manusia. Karena bicara kesyirikan, karena dia bicara manusia. Masuk ke bab itu paling banyak. Karena tidak mungkin hewan melakukan kesyirikan. Ada tidak hewan sujud-sujud kepada patung-patung? Ada. Manusia arahnya. Nah, karena di dalamnya terdapat tindakan apa? Menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Baca yang keempat, tinggal nanti kalau sisanya nanti usah ringkas. Ya, yang Robi.
Baik. Barakallahu fiik. Nah, apa sih artinya ini? Soal yang keempat ini. Nah, soal keempat ini artinya mengapa syirik kecil disebut kecil dan dia tidak dikategorikan sebagai syirik yang besar. Nah, ini dia. Kenapa? Nah, biasa kita ini tanya, kenapa buka itu harus terbenamnya matahari? Kenapa tidak jam 12 aja buka? Nah, harus tahu kan? Nah, pertanyaan sekarang ini, tahu kenapa? Nah, ini maksudnya. Ya. Mengapa syirik kecil disebut syirik kecil dan tidak dia masuk syirik kecil ini kepada syirik yang besar? Kenapa? Yang artinya ia disebut syirik kecil dan bukan syirik yang besar. Ya. Karena asgharu walam yakun akbar, ini disebut syirik kecil dan bukan syirik besar. Li'annahu lam yasil bi amroin mutaqaddimain fi su'al salis. Nah, ini dia letaknya ayyuhal ikhwah. Ia disebut syirik kecil dan bukan syirik bukan syirik besar karena pelakunya tidak sampai pada derajat syirik besar berdasarkan dua perkara tadi itu. Ya, kita udah bahas tadi itu. Nah, ini dia di pertanyaan ketiga tadi. Pertanyaan ketiga. Baik. Katanya di sini, ayo lihat Ustaz baca aja terjemahannya. Syirik kecil ini terjadi karena adanya semacam kecenderungan hati. Hati siapa nih? Hati antum, hati ustad antum di pondok, antum, adek antum, kakak kelas antum, siapapun. Ya, yang punya hati itu yang bisa dipakai untuk berpikir ya manusia, bukan hati bukan hati hewan, binatang bukan. Hati masuk di sini itu bisa. Ulang lagi perkataannya. Ya, disebutkan di sini syirik kecil ini terjadi karena adanya semacam kecenderungan hati manusia kepada selain Allah demi mengharapkan dunia. Udah masuk. Demi mengharapkan dunia. Contoh ya ikhwan, antum mondok supaya jadi menteri agama. Nah, tuh. Apa nih? Masuk syirik. Harusnya belajar itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dia. Mau jadi menteri agama. Atau mau menjadi menteri olahraga. Karena di Pondok Pesantren Ibnu Abbas olahraganya kurang. Nah, bisa. Nah, gitu. Nih, penting. Kecenderungan hati manusia demi mengharapkan dunia. Atau demi kedudukan, lebih lengkap lagi kedudukan. Nanti pengen jadi ustadz besar di kampungnya, badan besar, matanya besar. Ya, maksudnya ustadz besar, ya. Ustadz kibar maksudnya itu maksudnya ilmunya luas. Itu maksudnya ustadz kibar. Bukan kibar maksudnya rambutnya besar, bukan. Matanya besar, bukan. Tapi ilmunya. Dan nanti istilah ini dalam sufit, dalam ilmu balaghah. Ya, ada masalah kayak gitu. Nah, lanjut. Kedudukan ini paling penting ini. Martabat di mata manusia ini paling banyak menghina semua orang. Bahkan yang ustaz sendiri nih, kalau enggak tahan-tahan bisa kita jatuh tinggal 5 menit. Jatuh. Saya belajar imam hafal 30 juz. Pengen jadi imam. Pengen dipuji sama, apalagi udah SMA, pengen nikah sama itu loh, yang paling cantik itu, tuh, pengen dipuji sama itu loh, tuh, harusnya ngafal Quran lillah, tapi dia bukan lilaila, bukan lillah tapi lilaila, nah, sudah, nih ya, nah penting ini, makanya ibadah tuh berat, karena nanti apa? Dia mendapatkan rahmat karunia dari Allah, masuk surga dia. Nah, gitu. Masuk surga. Baik. Nah, cukup dulu ya, kawan. Nanti di pertemuan selanjutnya ya.
Karena jam kan kita janji nih jam 5.10 khalas. Ustadz terakhir ini ingin memberikan kabar gembira kepada antum. Dalam agama Islam ini sangat-sangat memberikan apresiasi bagi umat-umatnya yang senantiasa melakukan kebaikan. Di sana ada surga khusus orang puasa. Antum. Surga. Ada pintu namanya Royan. Nah, ada namanya Royan di sini. Ada juga di kampusnya Ustaz dulu di Muhammadiyah namanya Royan. Ingat nama itu langsung, oh ini nama sebuah pintu khusus orang puasa. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Ada pintu, tidak ada yang kencangin amin antum. Amin, kencangin amin ya kawan. Antum ini ya. Nih ya kawan, antum masuk surga minimal 2, dapat 2 bidadari. Nanti ada lagi pintu surga itu. Pintu surga itu bagi orang yang jihad. Nah, penuntut ilmu masuk. Ada lagi pintu surga itu khusus orang yang sholat. Antum masuk, antum jihad. Menuntut ilmu jihad. Kenapa disebut jihad ayol ikhwah? Antum rasain aja subuh-subuh ngantuk kalau ndak dilawan, jihad kan gitu. Kalau ndak melawan kan jihad. Kalau ndak melawan ndak bisa. Antum lagi berjihad ini. Subuh-subuh ngantuk ditanya sama Pak Musyrif, kenapa ngantuk? Tidak bisa tahan Ustaz. Iya, jihad. Ada lagi ayuhan ikhwah, pintu surga itu bagi orang-orang yang sabar dan jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada dia memberikan maaf. Ada surga. Antum masya Allah, maafkan teman antum yang apa? Sering ngomong anda kepada antum, cela antum sabar. Innamas sabiru rajulun bidu'isa. Mau baca ayat dia, tapi kok ulang-ulang terus. Wah sudah mulai. Ya sabar. Nah ini pintu-pintunya. Ini pintu-pintunya. Batai. Nah cukup dulu ikhwan. Sampai situ ini sampai makin ke bawah itu makin bagus. Tapi tidak masalah, kita udah janjian kajian cukup sampai sini. Ada yang dah hadir ya kawan. Goni dah hadir. Yang mudah-mudahan sakit semoga Allah sembuhkan. Karena bentar lagi antum pulang. Kita ini sedih juga antum ya kawan, sakit pulang. Perjalanan itu butuh tenaga. Apalagi bawa koper sebesar ya ini mungkin koper antum itu berat itu. Iya kan? Betul enggak? Yang mana setengah lah gitu. Supaya antum nanti iya karena perjalanan jauh apa Azam, Ayub, Jaya, apalagi Rifki di luar alam dia, alamnya Jawa Timur. Iya, berapa dong? Aduh, memang ya. Itulah kalau kayak gini nih rawat. Muncul hal-hal yang tidak diridhoi oleh siapa? Satu oleh Allah, yang kedua oleh antum sebenarnya. Ada orang kan dia begitu ridho harus enggak ridho. Taib, itu saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Nanti antum pulang kita ketemu orang tua antum. Mudah-mudahan kita dengan puasa hari ini sebagai ladang pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang Ustadz isi ini. Di lain waktu kita tambah lagi. Mudah-mudahan ada waktu. Kalau ada waktu, ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,